Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fima 'indah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Faruq yang Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya, atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita wajib bersyukur di mana Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita dari tidurnya kita. Allah masih memberikan ruh kepada kita, memanjangkan umur kita untuk kita melakukan amal soleh. Kesempatan emas sebelum Allah memanggil kita semuanya. Kaum muslimin, jamaah salat subuh yang Allah muliakan, di antara bentuk ketaatan yang paling besar dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang menuntut ilmu syar'i. Dengan menuntut ilmu syar'i kita akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dengan menuntut ilmu syar'i kita bisa bersikap dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi Allah menguji kita dengan ekonomi, rupiah yang melemah. Dan ingatlah bahwasanya Allah yang mencukupi kita tatkala rupiah dalam kondisi naik. Dan ketika rupiah melemah pun Allah yang mencukupkan kebutuhan kita. Sikap kita adalah mendoakan pemerintah kita, semoga Allah memberikan bimbingan kepada pemerintah, presiden dan jajarannya. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi ujian yang seperti ini. Adapun mencela, adapun memaki, ini tidak akan mendapatkan solusi. Kita mendoakan pemerintah ini lebih utama. Kita mendapatkan pahala. Seandainya di antara doa dari doa-doa kita diijabah oleh Allah, maka ini kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin. Kita mencela, kita memaki, bahkan hal itu tidak memberikan solusi, bahkan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menyikapi perkara-perkara yang berkaitan dengan pemerintah. Kita harus memuliakan pemerintah. Seandainya kita memberikan nasihat-nasihat yang sifatnya tertutup, bukan nasihat di jalan dan yang lainnya, karena menyebabkan mudarat yang lebih besar, jamaah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak lama lagi kita akan menghabisi kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan kita akan mempelajari di Al-Hadis As-Samin Was-Salasun, hadis ke-38, yaitu karakteristik atau sifat dari wali Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas hadis yang mulia ini, fenomena yang ada di tengah masyarakat, sebagian dari kelompok kaum muslimin menyikapi atau memandang bahwasanya wali Allah Subhanahu wa taala mereka yang memiliki kesaktian, mereka yang memiliki kemampuan
di luar kemampuan manusia biasa. Bahkan yang sangat miris, sangat memprihatinkan, ada orang yang menganggap wali Allah orang yang setengah ODGJ atau memang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, yang disebut karena cintanya, dalamnya cintanya kepada Allah sehingga hilanglah akalnya. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, yang pertama, kita akan bertanya ataupun heran, mengapa ODGJ itu dijadikan wali Allah? Dan yang kedua adalah orang yang mengangkat, orang yang waras mengangkat ODGJ, yang terheran-heran, membuat kita heran itu pertama, ODGJ diangkat menjadi wali Allah. Kemudian orang yang mengangkat, yang kedua kita sangat aneh dan heran ketika ada orang yang mengangkat ODGJ menjadi wali Allah. Jadi yang gila ya bahasanya, yang memang keluar dari nalar sehat itu ODGJ-nya atau orang yang mengangkatnya. Jawabannya adalah yang lebih parah adalah orang yang waras mengangkat ODGJ menjadi wali Allah. Benar gak Bapak Ibu semuanya? Ada ya? Ada. Ini sangat memprihatinkan. Wali Allah adalah kedudukan yang sangat tinggi. Wali Allah kedudukan yang sangat agung dan tidak dicapai melainkan dalam perkara-perkara ketaatan. Wali Allah dicapai dengan ketaatan kepada Allah. Kita lihat para sahabat adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Hum min awliyaillah, di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak terlihat adanya kesaktian, adanya sesuatu yang luar biasa pada diri para sahabat, tetapi mereka adalah wali Allah Subhanahu wa taala, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, karena mereka menggabungkan antara cinta harap dan takut. Mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barometernya adalah siapa yang mendekati amaliyahnya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, timbangannya itu, barometer itu jemaah Allah muliakan, maka dia ya mendekati derajat kewalian. Semakin seorang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, tidak menutup aurat, kemudian merokok, ya auratnya terbuka, dia seorang ODGJ lagi, diangkat menjadi wali Allah, maka ya semakin seseorang terlihat ini bukan wali Allah, bahkan wali syaitan. Ya, maka kita harus mempelajari apa yang disebut dengan wali Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah berfirman. Jadi hadis ini hadis qudsi, yaitu hadisnya, lafaznya dari Nabi, kemudian maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa membahas. Di hadis-hadis sebelumnya kita melewati hadis qudsi, yang mana Nabi bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka sesungguhnya ia telah mengumandangkan peperangan kepadaku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi.
Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku bisyai'in, dengan sesuatu. Ya, bisyai'in, dengan sesuatu, itu dengan amal soleh. Secara umum, hambaku mendekatkan diriku dengan sesuatu amal soleh. Ahabba ilayya, lebih aku cintai, mimma aftartuhu alaihi, dari apa yang telah aku wajibkan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya, senantiasa, yazalu al-istimrar, senantiasa hambaku terus menerus, yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, yaitu dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah. Enggak mungkin seorang mengatakan mendekatkan diri kepada Allah melainkan dengan ibadah. Kita tahu ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu suatu nama yang mencakup apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Minal aqwali wal af'al, baik secara zahir maupun batin. Ya, minal aqwali wal af'al, dari perkataan maupun perbuatan, al-zahir wal batinah, secara zahir maupun batin. Bin nawafili, dengan sesuatu yang aku sunahkan. Ya, dengan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah yang aku sunnahkan, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatan atau menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk beramal atau berbuat. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani la'u'tiyannah, seandainya hambaku meminta kepadaku, niscaya aku akan penuhi permintaannya. Wala in ista'adzani la'u'idhannahu, seandainya hambaku meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan memberi perlindungan kepadanya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang Allah muliakan Masjid Al-Faruq, semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal soleh. Hadis yang mulia ini adalah hadis qudsi. Tadi disampaikan hadis qudsi adalah hadis yang lafaznya dari Nabi, lantas maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan siapa yang disebut wali Allah, di mana Allah memulai dengan kalimat, dalam hadis yang mulia ini Allah mengatakan, siapa yang memusuhi wali-waliku, ya, auliyaku, sungguh ia telah mengumumkan peperangan kepadaku. Kita ketahui bahwasanya wali Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Yunus ayat ke-62 sampai ke-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu
tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut terhadap apa yang menimpa mereka atau terhadap mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapakah wali Allah Subhanahu wa taala? Yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita ketahui bahwasanya orang yang bertakwa setelah beriman, yaitu bertakwa kepada Allah, ini adalah ciri dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Takwa di sini adalah seseorang menjadikan Allah dan dirinya sebagai pembeda. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirinya, dia menjadikan dirinya sebagai hamba yang senantiasa taat. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Menjalankan perkara-perkara yang Allah cintai, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertakwa. Karena wali Allah Subhanahu wa taala, setelah ia beriman, ia menghiasi dirinya dengan ketakwaan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, at-taqwa hiya al-khaufu minal jalil. Takwa adalah seseorang takut kepada Allah Zat yang Maha Agung. Wal amalu bitanzil, yaitu mengamalkan segala apa yang diturunkan dari Al-Qur'anul Karim. Mengamalkan apa yang telah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Wal qanaa'atu bil qalil. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa qanaah terhadap yang sedikit. Nah, ini ciri orang yang bertakwa. Dia senantiasa menerima apa yang Allah berikan. Ia tidak merasa hasad terhadap nikmat orang. Ini termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal isti'dad yaumil ba'ts, yaitu seorang yang bertakwa adalah senantiasa mempersiapkan diri pada hari pembalasan, hari berbangkit. Sehingga derajat orang yang bertakwa adalah derajat yang sangat tinggi. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Orang yang bertakwa adalah melakukan segala apa yang Allah perintahkan. Al-iltizam bi arkanid din wal faraid. Al-iltizam, yaitu senantiasa melakukan segala sesuatu yang menjadi rukun-rukun agama serta melakukan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Itu orang yang bertakwa. Kita lihat fenomena pada saat ini, orang yang mengaku menjadi wali Allah atau dianggap menjadi wali Allah, dia tidak sholat, dia tidak berbusana. Seandainya dia berbusana memakai sorban, amaliyahnya jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Amaliyahnya mengajarkan kepada kesyirikan. Amaliyahnya jauh dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bukan disebut wali Allah. Maka disebut wali Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang Allah muliakan,
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Fauliyaullahi humul mu'minuna al-muttaqun." Wali Allah adalah mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan, "Kullu mu'minin taqiyyin laisa binabiyyin." Orang yang disebut wali Allah adalah setiap orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau selain dari Nabi. Kemudian kalimat al-wali secara bahasa adalah al-qarib, artinya dekat. Sebagaimana penyebutan dalam hadis yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW, "Alhiqul faraid bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin." Berikanlah bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Artinya adalah terdekat, al-qarib yang disebut wali. Kemudian perspektif dalam Al-Quranul Karim yang disebut wali adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, in kuntum tuhibbunallah, seandainya mereka benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah ajaranku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Cukuplah dikatakan wali Allah ketika Allah mencintai dirinya, Allah mengampuni dirinya. Syaratnya apa? Syaratnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan al-Basri mengatakan, idda'a qaumun annahum yuhibbunallah. Suatu kaum mengklaim mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu hadil ayat mihnatul lahum. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai ujian bagi mereka. Jadi suatu kaum mengklaim mencintai Allah, maka ayat ini menjadi mihna. Apa mihna? Ujian. Siapa yang mencintai Allah, di antara syaratnya adalah dia beriman dan bertakwa. Yang kedua, dia mengikuti sunnah Nabi SAW dalam i'tiqadiyah. Perhatikan jemaah Allah muliakan, dalam i'tiqadiyah, dalam amaliyah, dalam muamalah, dalam ibadah, segala aspek yang menjadi kewajiban kita untuk mengikuti Nabi, maka hal itu adalah suatu keharusan. Kita mengaku mencintai Allah, kita tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak pernah kikir pada hartanya. Nabi mengajarkan birrul walidain. Nabi melaksanakan sholat yang sunnah, tidak perlu dikatakan yang wajib. Wajib suatu kewajiban. Tidak mungkin seorang melakukan perkara yang sunnah melainkan dia telah menyelesaikan yang wajib. Nabi SAW sampai pecah-pecah kakinya, padahal Nabi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad ghafartu lak ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Sungguh wahai suamiku, wahai Rasulullah, kata Aisyah, Allah telah mengampuni dosamu yang telah maupun akan datang. Bagaimana firman Allah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Ya, Allah telah mengampuni dosa Nabi apa yang telah maupun akan datang. Tapi Nabi tetap melaksanakan salat malam, maksudnya salat sunnah, sebagai bentuk untuk wasilah. Jadi ibadah itu sebagai wasilah, jemaah Allah muliakan. Ingat, kalau mencari wasilah
mencari sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini wasilah atau bertawasul dengan sesuatu yang sifatnya bukan ghairu masyru'iyyah, sesuatu yang tidak disyariatkan. Kemarin di tempat kita setiap tahun persis hari Kamis ini seperti ini ya. Kamis ini kan Ahad ya. Kamis yang lalu, Kamis pekan lalunya ya. Kamis Jumat Sabtu apa? Dari Rabu malam Kamis malam Jumat, Jumat malam Sabtu, 3 hari. Sedekah bumi di Keramat Ganceng. Karena rumah saya Keranggan Ganceng itu dekat sekali, hanya 5 menit. Setiap tahun sedekah bumi. Apa yang dilakukan dalam prosesi sedekah bumi? Dia menyembelih hewan. Dia kubur sebagai bentuk sedekah bumi. Apakah itu disyariatkan oleh Islam? Tidak. Adat istiadat, tradisi kaum muslimin selama tidak bertabrakan dengan syariat diperbolehkan. Tetapi kalau bertabrakan dengan syariat maka dilarang, diharamkan. Mereka yang melakukan menganggap ini adat istiadat, ya kearifan lokal, nggak boleh diganggu. Padahal itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau bertawasul, dia mau mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari keberkahan itu dengan amal soleh. Sebagaimana Nabi melaksanakan sholat malam sampai kaki beliau pecah-pecah. Ini bentuk untuk mengundang rahmat Allah, jamaah Allah muliakan. Jadi kita dituntut dalam beragama itu kritis. Bukan hanya uang kita kritis. Ya, kalau hitung-hitungan sangat kritis, nggak bisa berkurang walaupun hanya 1% pun, sesen pun bahasanya. Tetapi dalam agama kita tidak kritis. Kita harus pintar, jamaah Allah muliakan. Apakah amaliyah yang kita lakukan ini sesuai dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah atau sebaliknya? Kalau tidak sesuai dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah harus kita tinggalkan. Kita kembali kepada agama Allah. Karena Nabi SAW diutus oleh Allah untuk memberikan penjelas. Adanya Nabi SAW memberikan penjelas tentang syariat yang mulia ini, jamaah Allah muliakan. Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Tuh, Nabi SAW mengatakan demikian. Tidak tersisa sedikit pun apa-apa yang mendekatkan diri kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari api neraka, melainkan telah aku terangkan atas kalian. Ya, jamaah yang Allah muliakan, marilah kita beragama dengan beragamanya Nabi dan para sahabat. Ya, karena itu adalah pangkal kebahagiaan. Pokok kebahagiaan tatkala kita beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Semakin kita amaliyah kita sesuai dengan Sunnah Nabi, semakin berpeluang besar amaliyah kita diterima oleh Allah. Saya ulangi, semakin amaliyah kita dari amal yang kita lakukan itu sesuai dengan Sunnah Nabi atau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka semakin berpeluang besar amaliyah kita diterima. Mafhumnya atau mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, semakin amaliyah kita jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, semakin berpeluang besar amaliyah kita tidak diterima oleh Allah. Pasti kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, maunya itu setiap amal soleh kita diterima. Benar gak Bapak Ibu? Pasti. Kita akan menjawab, kalau kita sholat, kita sedekah, kita baca Al-Quran, atau amaliyah apapun, amal soleh yang kita lakukan, kita senantiasa berharap agar Allah menerima amaliyah kita. Tapi atau ternyata ada amaliyah yang tidak diterima oleh Allah disebabkan amaliyah yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma aftaradtuhu 'alaihi, dari apa yang telah aku wajibkan atasnya. Ya, yaitu hamba-hamba Allah yang senantiasa melakukan perkara-perkara yang sunnah, amaliyah yang sunnah, nawafil. Mereka melakukan sesuatu di luar yang Allah wajibkan, selain yang Allah wajibkan. Jelas yang Allah wajibkan dia senantiasa jaga. Kemudian hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku wajibkan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang nawafil, perkara-perkara yang sunnah, sampai aku mencintainya. La yazal hadza min af'alil istimrar, perbuatan-perbuatan yang terus menerus. Yastamiru yataqarrabu ilallah bin nawafil hatta yuhibbahullah, yaitu orang yang senantiasa terus menerus mendekatkan diri kepada Allah dalam perkara-perkara yang sunnah sampai Allah mencintainya. Kemudian faida ahbabtuhu, apabila aku mencintai hamba-hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku menjadi pendengarannya yang mana ia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatannya yang mana ia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya yang mana ia melakukan aktivitas dengannya. Aku menjadi kakinya yang mana ia berjalan dengannya. Kalimat ini, ya, kuntu sam'ahu, kata Syekh Utsaimin, wa minal ma'lum annal hadis laisa ala zahiri. Ya, suatu minal ma'lum, dari sesuatu yang dimaklumi, dari sesuatu yang dipahami, bahwasanya hadis ini bukan secara zahir. Aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, maksudnya bukan secara zahir. Li'anna sami'al makhluk hadisun wa makhlukun wa ba'inun 'anillah. Ya. Dikarenakan pendengaran makhluk itu adalah hadis, sesuatu yang baru. Wa makhluk wa ba'inun 'anillah. Sedangkan makhluk itu, ya, ba'inu 'anillah, ya, yaitu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'in artinya itu ada jurang pemisah. Fa maknahu idzan, maka apa maknanya? Dengan demikian apa maknanya, kata beliau? Ma'nahu annal insan idza kana waliyan lillahi wa tadhkuru wilayatullah hafiza sam'ahu. Bahwasanya apabila manusia itu apabila ia menjadi wali dari wali-wali Allah, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga pendengarannya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Nah, jadi Allah akan menjaga pendengarannya. Fayakunu sam'uhu tabi'an lima yardullah, maka ya menjadi pendengarannya itu mengikuti apa yang Allah ridhai. Maksudnya begini, jamaah yang Allah muliakan, orang yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan pendengarannya sesuatu yang mendatangkan ridha Allah. Berarti dia tidak akan mendengar yang haram. Dia menjadikan penglihatannya yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, menjadikan tangannya, kakinya yang menyebabkan Allah mencintainya. Sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi, pasti dia memenuhi syarat, yaitu dia melakukan apa yang Allah cintai. Kita aja sama anak kita, istri kita, misalkan anak kita senang dengan sesuatu, kita melakukannya, dia akan senang dengan kita. Istri kita, misalnya kita menjadi suami yang soleh, suami yang setia, istri kita pasti mencintai kita.
Walillahi masalul a'la. Bagi Allah permisalan sangat tinggi. Yang mana Allah menjadi pendengarannya, dengan itulah ia mendengar. Allah menjadi penglihatannya, dengan itulah ia melihat. Maksudnya adalah setiap pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki yang digunakan oleh seorang hamba sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya dia menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sehingga apa? Dia tidak melakukan suatu perkara melainkan apa yang Allah ridhoi. Itulah orang yang beriman. Itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa ditimbang, mempertimbangkan segala maslahat dan mudaratnya, mendatangkan pahala atau tidak. Bahkan orang yang beriman dan bertakwa itu, dia tidak mau menghabiskan waktunya dengan perkara yang sia-sia, perkara yang sifatnya mubah, ya, kemudian nanti akan berujung kepada perkara sia-sia. Dari perkara yang sia-sia akan berujung pada perkara yang haram. Maka orang yang beriman dan bertakwa, orang yang waro', senantiasa menjaga waktunya untuk perkara-perkara yang mendatangkan amal soleh. Bahkan kalau kita kongko-kongko misalkan, duduk-duduk kita itu hanya sebatas saja bapak dan ibu yang Allah muliakan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, ada majelis. Ketika majelis itu majelis yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah, nggak apa-apa kita berlama-lama. Tetapi kalau majelis tersebut sifatnya itu menjauhkan seseorang dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah, maka majelis itu harus dijauhi. Makanya ada majelis ilmu, ada majelis ghaflah. Disebut majelis tersebut seperti ini, mengingatkan seorang kepada Allah. Dijelaskan Al-Quran dan Sunnah, dijelaskan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini majelis ilmu. Ada majelis ghaflah, di mana majelis lalai, orang teralihkan dari zikir kepada Allah, terutama sekarang musim-musim Piala Dunia. Ya, orang korbankan bangun malam untuk nonton Piala Dunia, tetapi untuk sholat malam dia tidak kuat. Padahal nonton itu bisa 2 jam, 2 kali 45 menit. Belum kalau nanti ada tambahan waktu. Adu penalti itu berapa menit? Bisa 2,5 jam sampai 3 jam. Sama komentator dan yang lainnya, sama iklan-iklannya. Dia kuat, ya, matanya melek. Tetapi untuk beribadah kepada Allah yang cukup mungkin hanya berapa? Cukup 10 menit, 15 menit. Saya senantiasa mengatakan, kalau kita belum membiasakan diri untuk sholat malam lama-lama, cukup kita bangun 2 rakaat dengan 1 witir. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, kata Nabi. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin bangunnya ia di tengah malam. Kaum muslimin, jamaah salat subuh yang Allah muliakan, jamaah Masjid Al-Faruq yang Allah muliakan. Maknanya adalah an yuwaffiqu hadal insan fima yasma'u wa yabsaru wa yamshi wa yabtashu wa hadha aqrab annal murad tasdidu Allah ta'ala al-'abdi fi hadil jawarih. Artinya an yuwaffiqu Allah, an yuwaffiqu hadal insan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik kepada manusia fima yasma'u, dari apa yang ia dengar, dari apa yang ia lihat, dari apa ia berjalan, dia memegang, ya. Wa hadza aqrab. Pengertian ini adalah pengertian yang lebih dekat, ya. Tasdidullah ta'ala abdi fi hadil jawari. Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing, ya, seorang hamba, ya, dari anggota badannya fi hadil jawarih. Jadi anggota badan kita ini dibimbing oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjuki, ya, dalam perkara-perkara ketaatan, kebaikan. Maka jamaah yang Allah muliakan, kalau kita dapat beramal soleh, itu semata-mata anugerah dari Allah. Semata-mata Allah menginginkan kebaikan atas kita. Kemudian ketika kita melakukan dosa, Nabi mengatakan fala yalumanna illa nafsah. Janganlah kalian mencelurkan diri kalian sendiri. Karena sudah dijelaskan ini dosa, ini
ketaatan, ini maksiat, ini amal soleh. Kita tahu seperti itu. Kemudian dalam hadis yang mulia ini, wala in sa'alani la'utiyanna, siapa yang meminta kepadaku niscaya aku akan memberikan apa yang ia pinta. Yang mana orang yang meminta kepada Allah, Allah tidak akan mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Sesungguhnya Allah zat yang maha malu, ya, dan Allah sangat malu tatkala hambanya meminta, kemudian hamba tersebut kembali dalam kondisi tangan kosong, artinya tidak dikabulkan doa-doanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengabulkan doa. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengabulkan apa yang kita minta. Man yas'aluni fa'utiyalah, ya. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan apa yang mereka pinta. Ini dalam hadis qudsi yang lain. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang, ya, pengkabulan doa selama doa yang dipanjatkan, selama terpenuhi syarat-syarat doa. Di antaranya dia dengan penuh keyakinan, ya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi. Berdoalah kalian kepada Allah dengan kondisi kalian benar-benar yakin doa kalian akan diijabah oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tidak mengkonsumsi dari perkara-perkara yang haram. Terkadang kita doa kok belum diterima, belum diijabah. Terkadang Allah mengijabah itu sesuai dengan kebutuhan seorang hamba, timing yang tepat. Tidak semua kalau misalkan doa itu langsung minta dia diijabah. Bahkan bisa jadi doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba itu menjadi simpanan atau memalingkan seorang dari musibah. Ma muslimin yad'u bi da'wati laysa fiha itsmun wa la qati'atur rahim illa a'talla ihda salas. Tidak seorang muslim berdoa kepada Allah, ya, yang mana dalam muatan doanya itu tidak ada pemutusan hubungan silaturahim dan muatan dosa, melainkan Allah akan memberikan pengkabulan dari salah satu dari tiga hal. Imma yu'ajjilallahu da'watahu, melainkan Allah akan mengabulkan doanya segera. Ini yang pertama. Jadi segera itu bukan langsung juga, bisa kontan, bisa beberapa saat, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, itu namanya bersegera juga. Tapi timingnya tidak langsung. Tetap Allah kabulkan doa tersebut. Wa imma an yudakhirallahu fil akhirah. Bisa jadi doa tersebut Allah simpan di akhirat. Sebagai apa? Sebagai penolong kita nanti jamin Allah muliakan, ya, di padang mahsyar, di hari hisab dan yang lainnya. Wa imma an yusrif anhu minas su'i mithlaha. Bisa jadi doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba Allah palingkan dari musibah yang semisalnya. Kata para sahabat, idzan nahnu nuksir, ya Rasulullah, kalau demikian kami akan memperbanyak doa kepada Allah. Kata Nabi, Allahu aktsar, Allah lebih banyak mengabulkan doa-doa kalian. Maka selama kita berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa kita. Kemudian wala in ista'adzani la u'izannahu. Apabila hamba-hambaku memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, kalau kita ke tempat asing, kita sedang safar, baru sampai a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Doa-doa perlindungan, ya. Mu'awwidzatain, ya, dua ayat atau 2 surat perlindungan, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Karena apa? Kita berlindung dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan.
Karena makhluk Allah kita kan ada yang baik, ada yang jahat. Baik itu jin, baik itu manusia, baik itu hewan dan yang lainnya. Ya. Kemudian fawaidu min fawaid hadzal hadis, ya, di antara fawaid hadis yang mulia ini anna mu'adat awliyaullah min kabairiz dzunub, bahwasanya orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melakukan dosa dari dosa-dosa besar. Jadi min kabairiz dzunub, orang yang memusuhi wali-wali Allah termasuk orang yang melakukan dosa-dosa besar. Hati-hati. Ya faqad adzantu bil harbi. Dalilnya adalah ini. Sungguh ia telah mengumumkan peperangan kepada Allah. Man adali waliyan. Ya, kata Nabi SAW, kata Allah, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali-waliku, ya, kata Allah, faqad, sungguh ia telah, ya, memusuhi telah mengumumkan peperangan kepadaku. Hati-hati, ini diantara dosa dari dosa-dosa besar. Kemudian isbatun auliyaullah, ya, wala yumkin inkaru hadza, menetapkan adanya wali-wali Allah dan kita tidak mungkin mengingkari hal ini, ya. Jadi ada wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada wali songo. Apakah benar? Harus ditimbang. Karena di antara wali songo ada Sunan Kalijaga, yang mana Sunan Kalijaga itu berada di sungai. Benar gak ceritanya Bapak Ibu? Saya mau sharing juga. Kemudian sampai berlumut, tidak sholat, tidak puasa, udah di sungai aja. Nabi SAW dan para sahabat adalah diantara wali dari wali-wali Allah. Nabi sholat, Nabi mandi, Nabi berpuasa. Ini berada di sungai ngapain? Ya, berarti ya yang disebut Sunan Kalijaga sudah keluar dari batasan syariat. Berarti bukan wali Allah. Seandainya ada wali Allah di Indonesia, ya, di antara 9 wali, mungkin benar adanya, mungkin tidak. Ini katanya, kemudian berdakwah dengan wayang, berdakwah dengan macam-macam, ya, yang tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi. Timbangannya itu mudah untuk mendeteksi. Gak usah kita repot-repot, ya, untuk beramal soleh. Kalau timbangannya Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat itu tidak ada, maka itu bukan wali Allah. Berarti ini bukan ajaran Islam. Selesai. Toh kita sudah belajar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat yang kita amalkan sedikit. Ini kita mau mencari amalia-amalia yang bukan dari ajaran Nabi SAW. Ada orang yang berzikir sampai Masya Allah begini ya, goyang-goyang kepala sampai tepuk-tepuk dada. Kalau itu orang Syiah, mengagungkan Ali. Ada yang zikir sampai goyang-goyang. Tidak ada zikir. Nabi tidak pernah mengajarkan goyang kepala, goyang badan, loncat-loncat. Kaum Sufiyah, kaum Thariqat. Thariqat itu dari kata Thariqah, jamak dari Thariqah. Artinya kaifiat di dalam beramal dalam agama. Ya, dia melakukan amal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Alhamdulillah. Saya punya teman kaum Thariqat, ada Syiah, pernah saya, Sufiyah dan yang lainnya. Alhamdulillah, kita di atas manhaj yang benar, manhaj para nabi dan rasul. Kita bersyukur ketika Allah memilih kita termasuk orang-orang yang Allah selamatkan. Yang diajarkan oleh Nabi itu banyak. Salat malam, salat sunnah rawatib, zikir pagi petang, itu diamalkan. Sedekah, membaca Al-Quran, yang disyariatkan, ya. Tapi ada membaca Al-Quran secara umum dan khas.
Baca Al-Quran secara khusus apa? Misalkan baca Al-Quran di bulan Ramadan diperbanyak, berkali-kali berapa hatamnya. Secara umum kapanpun. Tetapi yang umum ini tidak bisa dikhususkan dengan tata cara sendiri. Misalkan baca Al-Quran di kuburan, tidak ada contohnya dari Nabi. Kita datang ke kuburan langsung doakan, Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mukminat. Ya, semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpah atasmu wahai para penghuni kubur dari kaum muslim dan muslimat. Ya, sesungguhnya kami akan menyusul kalian insyaallah. Kita akan menyusul mereka. Kemudian kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu atau Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah seluruh ahli kubur fi hadal makan, ya, di tempat ini ya Allah. Doa aja atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah ampuni dosa ayah saya, ampuni dosa kaum muslimin, seorang kiai, ampuni, minta ampunan. Karena kalau kita datang ke berziarah kubur dua, pertama mendoakan si mayit, kedua apa? Mengingat negeri akhirat. Tudzakirul maut, tudzakirul akhirah. Mengingat negeri akhirat, mengingat kematian, itu aja faidah dari ziarah kubur. Bukan ziarah kubur kita minta kepada ahli kubur. Ini tidak sesuai akal sehat. Orang yang dikubur butuh doa kita, walaupun dia orang soleh, butuh doa kita. Kok kita yang masih hidup punya kesempatan beramal, malah kita minta doa kepada ahli kubur dengan dalih ya, bukan dalil, dengan alasan kita bertawasul. Tawasul pada orang soleh yang telah wafat itu tawasul yang bukan disyariatkan, alias tawasul syirkiyah. Bertawasul kepada Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, datang ke kuburan Sunan Ampel, berdoa di hadapannya supaya hajat-hajat dipenuhi. Dia berarti menjadikan ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawasul kita pernah membahas, ya, tawasul dengan al-asmaul husna, nama-nama Allah yang indah. Tawasul dengan amal saleh kita lakukan. Kita pernah menolong orang, membayarkan hutang orang. Kita dalam kesusahan, ya Allah, seandainya dahulu, ya, saya pernah membayarkan hutang seorang, menolong seseorang, memberi makan tetangga saya, itu bagian dari amal saleh Allah, maka kabulkanlah doa hamba pada saat ini. Hamba sedang kesulitan, ya Allah, kabulkanlah doa hamba, ya Allah, keluarkanlah hamba dari kesulitan itu. Kemudian ketiga, tawasul dan orang soleh yang masih hidup, bukan telah wafat. Ingat, yang masih hidup. Datang kepada orang soleh itu bukan hanya ustadz, kiai, ajengan, bukan, bapak dan ibu Allah muliakan. Orang soleh itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, wali Allah. Kembali lagi, orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa, kita kenal dia agamanya baik, sholat 5 waktu, dia orang yang senantiasa menyemarakan syiar Allah, ya, puasa sunnah, sedekah, tahu orang yang baik, membaca Al-Quran, dekat dengan agama, itu orang soleh. Enggak harus dengan ustadz dan kiai ini, harus dengan ustadz. Bahkan ustadznya bisa kalah amaliyahnya dengan jamaahnya, bisa. Ya, ada jamaah yang sholat malam nggak pernah putus, masya Allah. Ada orang yang nggak pernah putus puasa. Saya punya jamaah puasa nggak putus, puasa Daud, sehari puasa sehari ini, kondisinya biasa-biasa saja. Itu orang soleh, namanya juga soleh lagi, masya Allah. Ya, puasa Daud, masya Allah, sehari puasa sehari berbuka. Orang belum jalan ke masjid setengah jam udah datang ke masjid. Itu orang soleh. Bapak dan ibu yang Allah muliakan, kita minta doakan, ya Allah, misalkan ya ikhwan, tolong doakan saya, anak saya sedang sakit, insya Allah diijabah. Bukan hanya ustaz, bahkan ustaz saking sibuknya amal solehnya sedikit, hanya mengajarkan kebaikan, dia hanya memaksimalkan waktu. Seperti itu, banyak seperti itu. Ada ustaz yang memang masya Allah ibadah juga. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan ketaatan kepadanya, dan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah.
Walaupun kita nggak menyebutkan saya wali Allah, jangan, Pak ya. Yang terpenting kita berusaha untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, kalau dibilang kita wali Allah, wali apa? Kita wali kutub kayaknya, bukan wali Allah. Ya, kita habis berbuat amal soleh, maksiat, amal soleh, dosa. Benar gak Pak Bu? Itu kita. Setidak-tidaknya kita mendekati ciri-ciri wali Allah, ya, dengan beriman kepada Allah dan bertakwa. Takwa tadi kita jelaskan, senantiasa menjalankan perintah Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, menjauhi larangan-larangan Allah, berusaha dia jauh larangan Allah. Bahkan di antara kita, ya, termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan seluruh doa-doa kita, permohonan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, walaupun belum tuntas syarah dari Syekh Utsaimin. Ada 2 lembar lagi, tetapi secara akumulatif sudah mewakili. Dan manfaatkan, maksimalkan kita untuk beribadah kepada Allah, dia, Bapak dan Ibu semuanya. Dan ini Bapak dan Ibu semuanya duduk termasuk amal soleh. Kita paham tentang wali Allah. Jadi kalau di framing di media seperti Wan Sehan, saya sebutkan saja, ngerokok, ngeplus ini bukan wali Allah. Ya, dibilang wali majedub. Juz riba artinya dicabut. Ya, artinya dia saking dalam cintanya udah nggak sholat. Bukan wali Allah. Nabi SAW ibadah. Masa dia nggak ibadah disebut wali Allah? Ya kan? Bertentangan, bertolak belakang 180 derajat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Wali-wali yang lainnya, wali-wali syaitan, ya. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita serta kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan syariat, dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Mungkin ini saya dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.